Shalom dan selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki bulan Maret, suatu awal bulan yang baru, kiranya memberikan kita semangat yang baru untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada sore hari ini kami anak-anak-Mu, kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, siapkanlah hati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu KASIH, Kasih. KASIH
Adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Tuhan yang memimpin dalam sepanjang perenungan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita tadi baru saja menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa? KASIH, kasih. Nah, adik-adik, berbicara tentang yang namanya KASIH alias kasih, apa yang kita ingat dari KASIH? Kasih merupakan ungkapan kita, baik itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, yang kita lakukan sebagai perbuatan baik untuk menolong sesama kita. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan berbicara tentang tema itu, tentang keajaiban dari kasih. Ya, kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Temanya adalah orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, suatu ketika ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini merupakan seorang yang pintar dalam Taurat, mempelajari dengan sesama tentang Taurat dan benar-benar ahli di dalamnya. Nah, suatu ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia hendak bertanya. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat tersebut? Dia bertanya, Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Nah, itu pertanyaannya ya, apa yang harus kuperbuat? Nah, adik-adik, ketika ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kira-kira apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus selalu katakan apa yang tertulis dalam buku Taurat. Lalu orang tersebut menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, itulah yang dikatakan ya kan di dalam firman Tuhan ya tentang yang namanya kasih. Nah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tapi pertanyaannya, Yesus katakan kepada orang tersebut, siapakah sesamaku manusia yang harus ku kasihi? Siapakah itu, adik-adik? Nah, lalu akhirnya Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika ada seorang yang turun ya kan, dia dari Yerusalem hendak ke Yeriko. Nah, di dalam perjalanan ia mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Apa itu? Ia dirampok. Ya, dia dirampok, barangnya diambil. Kemudian dia juga dipukul habis-habisan dan ia sangat terluka sekali. Ia tergeletak, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Begitu menyakitkan, kan? Begitu sangat dia benar-benar merasa kesakitan yang luar biasa. Ia tidak bisa melakukan apa-apa dan ia meminta pertolongan. Kira-kira adakah yang mau menolong dirinya? Ada di dalam keadaan seperti itu, jika kita menemukan orang yang sedang kesulitan, mengalami luka ataupun mengalami hal yang bisa kesulitan dalam berbagai macam hal, apa yang kita lakukan? Apakah kita menolong atau membiarkan? Nah, adik-adik, lalu akhirnya tak lama kemudian lewatlah seorang imam. Nah, adik-adik tahu apa itu imam? Imam adalah pemimpin upacara keagamaan. Nah, ketika imam tersebut melihat dari seberang jalan, dia melihat, wah, ada orang terluka, pingsan, hampir mati sepertinya. Nah, imam tersebut melihat, tapi ia tidak melakukan pertolongan. Kenapa? Ia takut jangan-jangan orang tersebut sudah mati. Dan orang yang mati itu dikategorikan sebagai najis. Nah, jika ia menyentuh orang yang sudah mati, maka imam tersebut tidak bisa melakukan lagi upacara keagamaan. Nah, akhirnya imam tersebut berpikir, udahlah, saya tidak mau menolong orang tersebut. Nah, tak lama kemudian lewatlah orang Lewi. Orang Lewi merupakan suku bangsa Israel yang pekerjaannya sehari-hari adalah melayani di bait suci.
ya, membantu imam dalam melakukan acara keagamaan. Nah, ketika orang Lewi melihat ada seorang yang tergeletak, terluka, sepertinya sangat menyakitkan yang dialami oleh orang tersebut, apa yang dilakukan oleh orang Lewi tersebut? Apakah orang Lewi itu menolong? Ternyata tidak. Orang Lewi itu melewati dari seberang jalan. Wah, orang yang sudah terluka itu sangat sedih. Kenapa ya tidak ada yang mau menolong dirinya? Nah, apakah tidak ada satu orang pun yang bisa memberi dia pertolongan? Lalu tak lama kemudian yang lewat juga orang Samaria. Nah, adik-adik tahu orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi, orang Israel. Kenapa? Karena orang Samaria merupakan orang yang Yahudi yang dunia kawin campur dengan orang asing. Akhirnya orang Samaria itu dikucilkan dan sangat tidak disukai oleh orang Yahudi, dibenci. Dan ketika orang Israel kalau bertemu dengan orang Samaria, mereka pasti akan menjauh dari dirinya, tidak mau mendekatinya dan tidak menganggap dia sebagai teman. Nah, akhirnya orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak hampir mati tersebut. Menurut adik-adik, kira-kira orang Samaria tersebut tolong? Dia bisa saja, itu kayaknya orang Yahudi deh, tidak maulah dekat-dekat sama mereka, tidak mau tolong. Kira-kira begitu. Atau ini kan orang yang benci kali sama suku kami, ini kan orang yang suka menjelekkan mengenai suku kami, atau nggak maulah tolong, repot-repot. Kira-kira ada begitu adik-adik. Ternyata orang Samaria tersebut menolong orang yang terluka itu. Ya, walaupun mungkin dia dianggap bukan sahabat, bukan teman oleh orang Yahudi, tetapi si orang Samaria itu mempunyai hati yang penuh kasih. Ia tidak memandang dia itu suku apa, ia tidak memandang orang ini dari mana, dia tidak memandang nanti saya repot habis uang, atau saya habis waktu, nanti saya nggak bisa kerjaan hal yang lain kena tolong orang ini. Tidak. Nah, orang Samaria itu ya kan, dia dengan sapaya dilakukannya, dia bangunkan orang itu, dia coba memberikan pertolongan, dia coba membalut luka-lukanya, menyiram dengan minyak, dia buat kasih pertolongan pertama dulu kan. Dia lakukan semua itu. Lalu apa yang dilakukan orang Samaria itu? Apa cukup di situ lalu dia pergi meninggalkan? Tidak. Lalu orang yang terluka itu dinaikkan ke atas keledai yang dia bawa, dan dia dengan susah payah mengangkut orang itu sampai ke tempat penginapan, dan dia juga meminta kepada orang penginapan untuk menjaga orang terluka tersebut, merawatnya. Lalu dia kasih 2 dinar. Nah, 2 dinar itu adalah upah pekerja 2 hari. Jadi bayangkan dia keluar uang nih, ya, dia udah keluarin dia dengan segenap tenaganya, dia bantu orang itu, dia juga keluarkan dana, biaya untuk membuat orang yang tolongnya bisa sembuh kembali, bisa pulih kembali. Nah, lalu dia juga bilang kepada tempat penginapan, ya, pengurus yang mengurusi tempat penginapan, yang punya tempat penginapan, jika kamu membelanjakan lebih dari itu untuk perawatan orang tersebut, nanti saya kembali, saya akan menggantinya. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa orang Samaria tersebut. Ada yang namanya totalitas, ada yang namanya kesungguhan hati untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik, dalam hidup ini berbicara tentang yang namanya kasih, yang menolong orang lain, memberi pertolongan, ya kan, itu kadang sulit sekali, ya kan, apalagi setiap kita cenderung untuk tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang orang Samaria yang murah hati. Dia menolong, memberikan pertolongan dengan segenap hatinya. Nah, adik-adik, pertanyaan ini, ya kan, setelah cerita ini selesai, Tuhan Yesus selalu tanyakan kepada ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia? Siapakah di antara ketiga orang ini, yaitu imam, Lewi, atau orang Samaria, yang bisa dikatakan, ya kan, adalah sesama manusia? Nah, kira dari orang yang terluka itu.
Nah, menurut adik-adik, siapa yang bisa dikategorikan sesama manusia, sesamaku manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamut itu? Jawabannya adalah orang yang memberikan belas kasihan, orang yang memberikan pertolongan. Itulah orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus katakan, perbuatlah demikian. Adik-adik, dari kisah ini mari kita belajar, ya kan? Ketika kita mengatakan kita mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama, ya kita akan belajar dari orang Samaria tersebut yang tidak melihat latar belakang, adanya totalitas, dan tidak membuat banyak alasan. Nah, adik-adik, kiranya kita semua bisa belajar dari orang Samaria tersebut. Kita pun bisa memberikan kebaikan bagi sekeliling kita. Ya, walaupun dalam kondisi yang masih pandemi, kita belum bisa bertatap muka secara onsite, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah secara online. Itu semua anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin rajin untuk melakukan firman Tuhan, mendengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali untuk mengasihi sesama kami, untuk menebar kebaikan, karena kami percaya Tuhan di tengah situasi dunia semakin hiruk pikuk, semakin banyak yang tidak mau peduli lagi kepada orang lain, tapi berikanlah kami hati yang mau peduli, yang mau setia melayani Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang Tuhan pakai bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat kita. Kita boleh saling mengasihi Tuhan dan sesama kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk melihat sejauh mana pemahaman kita akan firman Tuhan, hari ini kita ada kuis Alkitab. Adik-adik boleh melihatnya, membacanya, menjawabnya, lalu mengirimkannya di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian Aishi, kasih adalah.不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己益处，不轻易地发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，爱只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。我要包容，我要相信，我要盼望，我要忍耐，敞开心，
包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。我要包容，我要相信，我要盼望，我要忍耐。睁开心，爱人如己。我爱，因天父先爱我。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya melalui ibadah sekolah minggu hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Kiranya melalui ibadah sekolah minggu kita boleh semakin hari semakin memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita boleh menebar kasih bagi dunia tempat kita tinggal saat ini. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memimpin, menolong, dan menuntun setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Kiranya kami boleh semakin hari semakin serupa Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 让我们一起念主祷文，主祷文。我们在天上的父，也能到祝福的名为圣，严父的国降临，严父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai jumpa adik-adik.